Video kamu udah bagus, editannya pun udah keren, tapi kok yang nonton cuma dikit? Mungkin masalahnya bukan diisi konten kamu, tapi di 3 detik pertama yang sering kita sepelekan. Dan di video kali ini aku bakal kasih tahu 4 kesalahan fatal yang bakal membunuh video kamu bahkan sebelum dimulai. Dan tentu aja gimana cara mengatasinya. Makanya langsung aja kita masuk ke bagian pertama, aturan emas 3 detik yang dilanggar semua orang. Oke, aku bakal mulai dengan fakta yang menyakitkan bahwa di tahun ini, di tahun 2025, semua orang yang menonton konten itu mereka nggak punya kesabaran sama sekali. Mereka cuma ngasih kamu waktu 3 detik buat bisa meyakinkan mereka untuk nonton video kamu, atau kalau enggak bakal scroll ke video-video lain, mungkin video kucing atau video review makanan. Makanya kesalahan pertama yang paling umum terjadi ketika kita buat konten video adalah delay atau kelamaan buat basa-basi. Contohnya kayak gini. Halo guys, selamat datang kembali di channel aku. Gimana nih kabar teman-teman semua? Stop, itu basi banget. Orang-orang bakal keburu skip konten kita ke konten lain. Penonton belum kenal sama siapa kamu. Penonton gak bakal peduli dengan apa kabar kamu. Dan juga yang mereka pedulikan adalah masalah yang mereka sedang hadapi saat ini. Makanya solusinya itu simple banget. Langsung to the point, langsung ke intinya aja. Anggap aja kalau kalian pertama kita itu adalah judul dalam sebuah berita. Langsung aja bilang, misalkan ini 3 cara biar kamu bisa lebih pede bicara di depan kamera. Simple, jelas, dan langsung to the point dengan masalah yang mau kita berikan solusi. Jadi pastikan di 3 detik pertama video ataupun konten kita to the point, langsung bisa ngasih tahu kepada audiens yang bakal nonton konten kita apa yang bakal kita sampaikan dan juga kenapa ini penting buat mereka tonton atau buat mereka tahu. Tapi di situ belum selesai. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu ketika kamu terlalu pintar buat audiens kamu. Nah, kalau kamu udah berhasil lolos dari jebakan pertama, ada jebakan selanjutnya, jebakan nomor 2 yang lebih licik lagi, yaitu confusion atau bikin bingung audiens kamu. Hal ini sering terjadi pada kreator-kreator ataupun orang-orang yang bikin konten yang dia itu adalah orang yang pintar. Kita paham betul dengan topik yang mau kita sampaikan, kita paham betul gimana kita mau nyampeinnya. Tapi cara kita nyampeinnya itu bikin ribet, bikin pusing, orang nggak paham dengan apa yang mau kita sampaikan. Contohnya nih, orang-orang ini berhasil mendapatkan 30 juta dolar dan uang online yang mereka bisa dapatkan hanya ketika mereka bisa menyelesaikan journaling setiap harinya. Apa sih? Lagi ngomongin apa sih? Kita nggak paham sama apa yang lagi mau disampaikan dalam cerita kita. Makanya sederhanakan apa yang mau kita sampaikan. Bayangin kita lagi ngomong ke anak kelas 6 SD. Kita bisa bilang jauh lebih sederhana kayak gini. Tahu nggak sih kalau ada orang yang berhasil ngumpulin uang sampai 30 juta dolar atau 30 miliar cuma dengan cara simple, yaitu journaling setiap hari. Kerasa kan ya? Jauh lebih simple, jauh lebih jelas apa sih yang mau kita sampaikan. Kalau kamu ragu, bingung gimana buat kata-kata menjadi lebih simple, jadi lebih sederhana, kita punya banyak banget tools-tools, terutama AI kayak Gemini, ChatGPT gitu ya. Dimana kita tinggal share aja hook awal kita atau intro kita minta mereka untuk sederhanakan. Langsung dapat hasilnya. Mereka bakal sederhanakan dengan beberapa referensi kalau kita butuh. Lalu selanjutnya kita lanjut ke bagian ketiga. Kesalahan paling egois yang bikin audiens atau penonton merasa ditinggal. Oke, masalah ketiga ini mungkin bakal nampar buat kamu, yaitu irrelevance atau nggak nyambung sama siapa yang nonton konten kita. Maksudnya gimana? Ini bakal sering terjadi ketika kita atau kamu mulai konten kita itu dengan kalimat ataupun kata aku. Fokus kepada diri kamu dulu aja. Itu hal yang bikin audiens jadi nggak relate ataupun nggak merasa mereka dilibatkan dalam apa yang mau kita sampaikan. Contoh, misalkan aku baru aja berhasil untuk diet. Atau aku baru aja berhasil untuk melawan jerawat-jerawat di muka aku. Gak menarik, kenapa? Karena kita terlalu fokus ke diri kita. Audiens bakal jadi bertanya, lalu apa yang penting? Kenapa aku harus denger cerita kamu? Apa manfaatnya buat aku? Gitu. Itu yang bakal muncul di pikiran audiens kamu ketika kamu cuma fokus kepada diri kamu aja. Ketika kamu terlalu banyak menggunakan kata-kata aku. Oleh karena itu kita ubah sudut pandangnya. Kita ganti dengan menggunakan kalimat sakti, yaitu kata kamu. Jadi daripada bilang aku baru aja berhasil melawan jerawat di kepala aku, ubah. Misalkan gini, cara kamu bisa menghilangkan jerawat kamu dengan cara simpel yang aku udah juga berhasil lewati.
jauh lebih enak kan ya. Audiens jadi ngerasa diajak ke dalam cerita kita, bahwa mereka itu penting dan juga bakal peduli gitu ya, dengan apa yang bakal kita sampaikan dari intro konten video kita. Jujur ini trik yang paling simple banget. Akhirnya ketika kita mau buat konten, tinggal ubah aja banyak kalimat aku. Masih ada tentu masih oke gitu ya. Tapi jangan kebanyakan kita menggunakan kata-kata atau kalimat aku. Gunakan kata kamu yang lebih banyak. Jadi kita nggak cuma fokus kepada cerita kita aja, tapi gimana cerita kita bisa membantu atau bermanfaat buat orang lain. Tentunya adalah kepada audiens kita yang nonton konten kita. Oke, kita lanjut ke bagian keempat. Formula rahasia anti bosen dalam satu kalimat. Jebakan terakhir yang paling berbahaya dalam intro atau hook konten video kita, yaitu datar atau ngebosenin. Seringkali hook kamu, hook kita gitu udah cepet, udah jelas dan juga udah relevan, tapi kok kayak biasa aja, nggak ada greget-gregetnya. Nah ini jebakan terakhir yang membuat konten kita itu jadi gak menarik, karena intronya, hook kita itu kurang greget, nggak bikin orang jadi penasaran dengan apa yang selanjutnya bakal kita sampaikan dalam konten kita. Contoh misalnya kayak gini, hook datar yang jangan kamu ikuti gitu ya. Ini cara untuk bisa melawan jerawat. Ya oke sih, nggak ada yang salah sebetulnya, tapi ya kurang menarik, kurang greget gitu hooknya. Makanya kita butuh yang namanya curiosity loop atau lingkaran rasa ingin tahu yang bakal ngebuat gitu ya cerita kita dalam hook intronya itu lebih menarik. Dengan cara apa? Bikin kontras gitu ya. Perbedaan yang cukup kontras, yang jelas ada bedanya gitu ya. Ataupun juga dengan memberikan janji yang mengejutkan bagi audiens kita. Kita coba ya, tadi hook pertama ini cara untuk bisa ngilangin jerawat, itu kan nggak menarik gitu ya. Kita ubah hooknya misalkan jadi kayak gini. Ini cara biar kamu bisa ngilangin jerawat kamu cuma dalam waktu 45 menit doang. Gimana caranya? Aku bakal kasih tahu di video kali ini. Kerasa ya, beda banget ketika kita ngebuat orang gitu ya, kata-katanya diubah biar orang jadi penasaran dengan apa yang bakal kita ceritakan selanjutnya. Harapannya dengan hook yang lebih membuat orang jadi penasaran gitu ya, audiens kita bisa kita dorong untuk mikir, hah beneran emang bisa gitu, gimana caranya gitu ya. Akhirnya harapannya mereka bisa nonton konten kita dan tentunya bisa nonton sampai selesai. Kita masuk ke bagian terakhir, bagian kelima, yaitu rangkuman cepat dan satu hal yang harus kamu ingat dari video ini. Jadi dasarnya tadi dari 4 semua kesalahan-kesalahan fatal yang sering banget orang lakukan ketika ngebuat konten, yaitu intro konten gitu ya, itu perlu untuk kita coba hindari. Akhirnya kita gunakan trik ataupun cara sebaliknya. Yang pertama tadi, jangan lambat. Kita harus langsung aja masuk to the point dengan lebih cepat. Nggak perlu dulu kenalan siapa kita, kenapa kita ngebuat video ini. Langsung to the point, apa yang mau kita bahas, dan kenapa yang mau kita bahas itu penting buat audiens kita. Kedua, jangan bikin bingung gitu. Jangan sok-sok pinter. Buat kalimat kita, buat kata-kata kita lebih sederhana, lebih mudah untuk dimengerti sama siapapun yang bakal nonton konten kita. Jangan sok pinter, bikinnya lebih simpel aja. Yang ketiga, konten kita jangan hanya melulu tentang kita, tapi idealnya tentang mereka, tentang audiens yang bakal nonton konten kamu. Dan yang keempat, yang paling penting buat mereka untuk jadi penasaran. Bikin mereka jadi kepo, apa sih yang mau dilanjutkan setelah hook ini gitu ya. Gimana ceritanya dan segala macam lainnya biar mereka pingin nonton kelanjutan dari cerita kita. Kalau kamu cuma bisa nyimpen satu poin aja dari video ini tentang cara untuk ngebuat hook atau ngebuat intro yang menarik, bikin orang jadi mau nonton konten kita, itu simple. Kalau audiens klik ataupun juga mau nonton konten kamu, mereka punya satu pertanyaan yang sangat penting di kepala mereka, bahwa apa manfaat atau apa pentingnya konten ini buat aku. Makanya kamu harus bisa ngejawab pertanyaan tersebut dalam 3 detik dari video ataupun konten yang kamu buat. Nah selanjutnya, kalau kamu ingin maksimalin lagi untuk bisa bikin konten untuk ngebangun personal branding kamu, akan bisa dapetin banyak banget kesempatan-kesempatan yang terbuka karena orang bisa kenal dan juga inget percaya sama kamu. Bangun personal branding dan nonton video ini buat tahu semua caranya step by step, karena aku jelasin secara detail agar kamu bisa kebuka semua peluang-peluang yang ada di era digital saat ini.